Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum karena acara kita pertama acara hari santri, kedua Maulid Nabi. Biasanya kami kalau Maulid Nabi ini sebelum pengajian itu kita selawat, ya selawat. Tapi sekarang karena kita ada anggota hadrah juga ikut pengawal kami ini Ansor ini, ya, ya, mungkin kita minta ke Ustaz untuk selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja melihat waktu untuk mukadimah langsung dilimpahkan kepada pembicara terdahulu dengan mantul kita Maulid Nabi sekaligus HSN, Hari Santri Nasional. Itu marilah kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada pejuang, pendiri, muassis pesantren seluruh Nusantara. Karena perjuangan beliau-beliau inilah Indonesia bisa merdeka. Itu marilah kita kirimkan doa sekaligus salawat kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila haratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram, ala khususan ila muassisi jama'iyyatul hadatul ulama wa jami'i masyayikhina wa murabbi ruhina wa as-sadiyadina. Ya Allah, ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil jannah ya Allah, bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang terakhir untuk sahibul bait, yaitu keluarga besar Pondok Pesantren Bustanul Huda dan beserta beliau, para pejuang pendiri pondok pesantren dan juga ahlul wakaf yang memberikan tanah untuk bisa berdirinya pondok pesantren. Mudah-mudahan jariahnya selalu mengalir kepada beliau-beliau yang telah berjuang untuk lahirnya Bustanul Huda sampai hari ini. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk itu marilah kita awali salawat dengan membaca dua kalimah syahadat dan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal
salihah. Semuanya astaghfirullah rabbaya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihah. Sekali lagi astaghfirullah rabbaya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya Allah tidak ya. Itu kan ada koneksi. Kalau orang selawat itu membaca itu menjawab. Let's start. Ya Rabbi bil Mustafa
مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم manusia idolaku manusia pujaanku Nabi pemimpin umat Nabi pemberi syafaat Maulaya salli wa sallim daiman abadan bibika khairul khalqi kullihim. Kemudian wah tiga salawatnya tak banyak-banyak nak. Kok apa lamunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi Salat Jibril Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ah
anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Habib ya Muhammad ya Musal Qafiqaini ya Habib ya Muhammad ya Musal Qafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik saja. Kurang. Kini yang terakhir benar. Ahlul Qiyam, mari kita berdiri semuanya. Ahlul Qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyukal madru alaina qad tafat min qulubur mislahu husnik ma ra'ayna kuntu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta nurun anta nurun fawqa nuri, anta isiru Allahi, anta misbahus sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusan khafiqaini, ya muayyad ya mumayyad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban ya al-Husaini, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban ya al-Husaini, marhaban ya nur al-aini, marhaban 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 jad al-Husaini. Allah marhaban 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 ya nur al-aini, marhaban 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 jad al-Husaini. Allah marhaban 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 waj'aka ya sa'ad, marhaban marhaban ya kariman walidaini. Allah marhaban marhaban, sallallahu ala Muhammad, marhaban, sallallahu alaihi wasallam, marhaban, sallallahu ala Muhammad, marhaban, sallallahu alaihi wasallam, marhaban,
ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis yang berbarokah, mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan dibimbing oleh beliau dengan salawat kita yang kita lantunkan, dapatkan syafaat dibimbing kita bersama beliau menuju surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah dari kami, banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallahu dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Huda Bapak Syarkawi Aziz MM, dan juga kepada seluruh pengurus Pondok Pesantren Bustanul Huda, dan juga kepada seluruh syaihi wa masyayikh, seluruh guru-guru Pondok Pesantren Bustanul Huda ini. Seterusnya kepada angku-angku nini mama alim ulama jadi pandai suluh bendang dalam negari pai tampe batanyo pulang tampe babarito nah duduk di janjang tanggo adat kiramat sabede sifat sini tabali amanah samprono paham bio paradi samprono hukum nama magang hukum dan hukum syarat botolan kitab hukum adat botolan tampo. Selanjutnya kepada santriwan santriwati, para ibu-ibu kami umumnya yang berada di dalam ruangan dan di dalam komplek pondok pesantren yang sama-sama kita cintai. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kepada Allah. Pada malam hari ini kita bisa mengangkat acara penutupan hari santri dan juga memperingati maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedatangan kita dan istiqomah kita dalam masjid ini diberi pahala oleh Allah dan dicatat sebagai iktikaf kita, tetap kita, tenang kita di majelis taklim, di majelis ilmu, dan di majelis dan di dalam masjid. Semuanya mudah-mudahan nantinya menjadi amal ibadah bagi kita dan bermanfaat kepada kita, dan semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah juga kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan semua itu kita syukuri dengan kita datang ke masjid yang sama-sama kita cintai ini. Sudah masjid itu. Kenapa demikian? Karena syukur itu adalah bahasa Arab. Bahasa kitanya adalah membawa rahmat Allah ke jalan yang diridhoinya. Jarang orang mensyukuri, mendefinisikan daripada kata syukur. Semuanya orang cuman mengucapkan semoga kita bersyukur, kita syukuri rahmat Allah, kita syukuri semua yang diberikan oleh Allah. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Bersyukur itu adalah semua rahmat Allah kita bawa ke dalam jalan yang diridhoinya. Diberikan kita kesehatan, diberikan kita kesempatan, dibawa untuk beribadah,
dibawa untuk sholat isya berjamaah, dibawa untuk duduk di masjid ini dalam rangka majelis taklim, dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi. Berarti kita mensyukuri rahmat kesehatan, kesempatan, waktu yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita bawa bermain, bercanda-candaan, jalan-jalan di jalan raya, kita diberi juga rahmat, kita diberi juga kesehatan, diberi juga kesempatan, tetapi kita tidak bawa untuk beribadah kepada Allah, berarti kita belum mensyukuri rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi besar kita dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Adik-adik kami, para santriwan dan santriwati yang sama-sama kami banggakan. Sekarang kita sebenarnya kami merasa agak berat juga berbicara di sini karena pendengarnya bahasa kitanya malu makan empiang itu, malu mengaji empiang guru. Jadi yang ini adalah guru-guru kami semua, Imam Mukhtar, beliau Tengku Parmadi, beliau Ustadz Zulkarnain, Tengku Zulkarnain, itu guru kami. Kemudian juga Angku Imam kita, itu juga mengajar kami ketika kami masih kelas 1 dan beliau kelas 3 di Bustanul Huda ini. Nanti kita akan bercerita tentang itu. Tapi yang jelasnya, tetapi amanah dari pimpinan pondok pesantren ini, pembicara pada hari ini harus alumni, karena kami juga memperingati hari santri. Tentu kita minta dan kita kesediaan dari santri Bustanul juga. Makanya kami bersedia untuk datang berbicara di tengah adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan diberikan manfaat oleh Allah. Yang pertama sekali kita akan berbicara tentang Maulid Nabi. Artinya apa? Maulid Nabi ini biasanya orang memperingatinya dulu itu paling kurang 3 hari, 3 malam, paling kurang. Ada yang 7 hari. Sekarang kita akan berbicara cuma dalam 30 menit. Di situ ada pembicaraan hari santri, dan situ juga ada pembicaraan Maulid Nabi. Tentu tidak akan sedetail seperti apa yang dibicarakan dulu. Kenapa dulu 3 hari paling kurang, 6 hari kebanyakannya itu 1 minggu? Kenapa demikian? Yang pertama, karena Maulid Nabi dulu kehendak dari jamaah dan pendengar. Kalau sekarang Maulid Nabi kehendak dari pengurus, kadang-kadang penghendak dari guru. Tidak diadakan Maulid Nabi di situ. Ayo Ustaz, bisa enggak Ustaz datang? Bisa, tak hari Kamis. Kehendak dari guru. Kalau dulu kehendak dari jamaah. Ya Ustaz, besok kita mulai Maulid Nabi. Makanya di kampung Tengku ini Maulid Nabinya itu 3 bulan. Di Aceh sana. Paling kurang 3 bulan. Dulu kita seperti itu juga, ada di mulut. Ya Pak? Sebenarnya kita seperti itu juga, bukan di sana aja. Cuman hilang dulu di sini sebelum di Aceh. Rabiul Awal mulut, Rabiul Akhir adik mulut, masih berbicara mulut. Kenapa ini terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah karena ada pendapat-pendapat baru. Ini yang akan kita bicarakan sekarang. Karena ada mengatakan pendapat bahwa Maulid Nabi ini bid'ah, kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Maulid Nabi Isra'il itu bid'ah, tiap-tiap bid'ah itu sesat, tiap-tiap sesat dalam neraka. Oleh orang Maulid Nabi ini dalam neraka. Dia yang masuk surga, seolah-olah dia punya surga. Kita ini masuk neraka. Padahal tujuannya adalah menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari pengajian, menjauhkan kita dari Al-Quran, menjauhkan kita daripada kisah Rasul. Selalu
mengumandangkan itu bid'ah. Tapi tidak ada orang yang berpendapat bahwa melihat api setelah salat bid'ah, tidak ada. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hampir semua orang sekarang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada astagfirullahnya Pak Bu, langsung buka api. Tidak ada astagfirullah, tidak ada zikir-zikir, tidak ada yang membid'ahkan. Ini pengajian zikir setelah salat bid'ah. Ngaji setelah salat bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Ini nantinya akan kita jelaskan pendapat dari mana ini. Baik kaum muslimin sedang mendengar rahimakumullah. Ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti termasyhur di kota Mekah. Kemudian dia mempunyai murid yang pertama Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian dia punya murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Minangkabau, orang kita. Kemudian beliau mempunyai murid Syekh Bakri Satta, pengarang kitab I'anatul Talibin. Ya, Syekh Bakri Satta. Kemudian beliau punya kitab satu I'anatul Talibin, yang di dalamnya, yang di luarnya itu Fathul Mu'in, yang dikarang oleh Syekh Al-Bari. Beliau berada di India, ya. Kemudian beliau ajarkan itu sambil mengajar, selalu beliau tulis catatan-catatan sambil menyurahkan kalau gitu di kampung, kalau gitu di pesantren selalu dibikin catatan-catatan. Catatan ini dikumpulkan dijadi sebuah kitab namanya I'anatul Talibin. Itulah syarahnya Fathul Mu'in. Murid dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Syekh Nawawi ini punya kitab 115. Satunya yang termasyhur tafsir Marahul Labinul lil Ma'al Quran. Ada Safid, ada juga kitab beliau Madarajus Sud. Orang menyebut Madarajus Sud tentang Maulid Nabi. Di halaman 92 beliau mengatakan, qala Umar man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad a'zamal Islama. Berkata Abu Bakar, barang siapa yang membesarkan maulid Nabi, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, ya, yang kitab beliau itu yang paling masyhur itu tafsir Marah Labid. Di antaranya ini Madrajus Sud. Di situ dijelaskan barang siapa yang membesarkan maulid Nabi faqad a'zamal Islama, maka dia sungguh membesarkan agama Islam. Wa qala Umar, berkata Sayyidina Umar, man anfaqa fi dirhaman fil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Barang siapa yang bersedekah 1 dirham di hari kelahiran Nabi, maka sungguh dia sudah menghidupkan agama Islam. Nah, qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata sahabat Utsman radhiyallahu anhu, man anfaqa fi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak, bersedekah di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad syahida fi yaumi Badarin, maka sungguh dia sama dengan orang mati syahid ketika perang Badar, wa Hunain, dan ketika perang Hunain. Kemudian terakhir, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, manijtama'an nasa fi maulidin Nabi, barang siapa yang mengumpulkan manusia di hari jamaah, di hari maulid Nabi, seperti kita sekarang kumpulkan, wahayya'at ta'ama ilaihim, dibawa makan makanan, dibawa cemangko,
Di bawah godok. Di bawah goreng pisang. Kalau dulu di bawah lumpia. Di bawah layu-layu. Kini tidak lagi, berarti tidak siap, tak seperti dulu. Di bawah limpiang, sekurang-kurangnya dulu di bawah limpiang sagan. Tahu tidak limpiang sagan? Limpiang sagan menumbuk. Di limpiang sagan itu bang, kok saya limpiang sagan namanya? Karena sagan menumbuk, nyok. Karena udah tak kaja lari lah sore pagi ini sampai di panguru beko malam gitu molin nabi. Karena jo bahasa sak, kadi gue limpiang tadi kerpailo ke kinci dulu pakai kinci, tahu? Kadi bayar ditunggu tanggal lambe, saya gonya ke limang bare sekuli jo pisang. Surat itu nyutungkui do pisang, nyokukui, nyabui. Jadi limpiang sagan menunggu. Jadi nyo pemolin nabi malam. Kini tidak ada, mungkin di pesantren, mudah-mudahan di masjid lain, tapi sudah mulai kurang. Nah, ini yang menyelirukan pendapat tadi. Nah, wahai ya at'ama ilaihim, dibawa makan makanan pada mereka. Kata Imam Syafi'i. Kemudian wa qira'ata Qur'anin wa shalawat ala Nabi, dibaca di situ Quran, baca Quran. Kemudian selawat Nabi, wa qissata ala Nabi, cerita-cerita tentang Nabi. Faqad jatama'a ma'asyuhada'i was-shalihin fi yaumil qiyamah. Orang itu besok akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Nah, jadi yang dilakukan orang dulu itu, orang tua kita dulu itu pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i. Kenapa kita berpendapat mengikut pendapat Imam Syafi'i? Karena kita bermazhab Imam Syafi'i. Karena kita bermazhab Imam Syafi'i. Nah, makanya kita tidak boleh nantinya dilemah-lemahkan untuk maulid Nabi, dilemah-lemahkan untuk Isra Mi'raj. Oh, tidak ada yang langsung dari Rasul, tidak ada yang langsung perkataan dari Rasul. Itu kan kata sahabat, itu kan kata Imam Syafi'i, kata minhum, orang-orang sebelah. Nah, ditanya Rasul, limaza tasumu fi yaumil isnain ya Rasul? Kenapa kamu puasa setiap hari Senin ya Rasul? Apa kamu hari Senin puasa, hari Senin puasa? Haza maulidi, kata Rasul. Ini adalah hari kelahiranku. Berarti Nabi menghargai hari kelahirannya. Iya, Nabi sendiri menghargai hari kelahirannya dengan puasa. Kita satu kali dan satu tahun sudah mulai ragu-ragu, dan bahkan sudah ada yang berpendapat bid'ah. Kalau sini mungkin karena kita lagi belajar usul fikih, di situ bid'ah itu dibagi-bagi, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Tapi alhamdulillah berbicara sekarang di kalangan pesantren, tetapi mungkin ada ini mama kita, bapak-bapak kita yang dari luar, yang dari pengurus pesantren, yang belum, yang tidak ikut, yang belum ikut di pesantren. Nah, ini kita harus tahu. Tidak mau, jangan kita dibid'ah-bid'ahkan, jangan mau kita dilemah-lemahkan. Padahal tujuan mereka itu adalah apa? Supaya kita tidak lagi memperingati maulid Nabi, tidak lagi kenal dengan maulid, tidak lagi kenal dengan masjid, jauh dengan musala, jauh dengan jamaah, jauh dengan majelis-majelis taklim, tempat-tempat ilmu. Bapak, ibu-ibu, adik-adik kami yang sama-sama kita cintai, ini yang pertama yang harus kita tanamkan. Oh, kita berbicara bid'ah. Kalau bid'ah seluruhnya dalalah, kalau bid'ah dalalah, kalau dalalah pinar. Ya, makanya orang-orang sekarang itu kan ada kalau non sunnah itu ya memang berserok, pakai jubah namanya. Hah? Dastir apa namanya? Jubah. Ya kan? Orang sekarang itu karena memang di Arab itu padang pasir. Kok awak tinggal di Tanai?
di Gunung Tujuh boleh. Pakai jubah. Kanai kate tunggu. Kate Batak. Nah, apa kira-kira? Bisa bilang itu seluruhnya harus mencontoh kepada Rasul. Tak bisa. Akan ada pula yang melakukan orang sunnah katanya. Makannya selalu menegakkan kaki sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kiri. Yang sunnah. Kanan kiri. Hah? Kanan. Betul kok? Hah? Siapa naik balo dulu? Siapa pernah ke balo? Jawi, Kambiang. Siapa pernah? Kalau mencari kanyang Jawi itu balah kida, balah suuk. Nah, tentu balah kida. Berarti tetap makanan sebelah sebelah kiri. Nah, makanya yang dikempeskan sebelah yang sunnah menegakkan kaki itu sebelah kiri, tidak sebelah kanan. Kok sebelah kanan tambah banyak makan. Nyui fisik pariko tigo. Bala kiri peletak makanan, bala kanan peletak air, tengah-tengah peletak angin. Nah, kalau awak terlalu banyak makan, dek sambal lama sesuai yang ketujuh, dipupul makan sekanyang-kanyang. Lah, saingkonyo tampe angin nyo panuh dek makanan. Tu makonyo bagage-gage bajalan sudah makan sakit perut. Kenapa? Karena tampe angin kurang. Atau sunnah lah, memang sunnah, oke lah. Kemudian apa lagi? Makan 2 jari. Itu sifat pribadi Rasul. Kenapa Rasul makan 2 jari? Karena yang memakannya korma. Kadang-kadang kok nyobinje sampai kali nyokanya. Awak tambah makan nasi. Nasi kok luluh lah. Alui. Ya. Lo sudah orang ke sawah sendiri yang di sawah tanpa adil aku 10 hari nawak makan di rumah. Enak makan meniru Nabi. Jadi bukan seluruhnya harus seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin sedang pendengar rahimakumullah. Ini yang harus kita jelaskan, dudukan kembali. Jangan kita mau dibodoh-bodohi. Jangan kita mau dijauh-jauhkan dari Al-Quran, jauhkan dari kitab, jauhkan daripada pondok pesantren, jauhkan kita dari musala. Nah, kalau pakai serong, kok iya lah ini ngajar, duduk, pengen ngaji ke masjid. Kadang-kadang pagi-pagi hari lagi suruh ada orang rumah pengen. Kini sawara ke pondok nak kebatangan besok pagi nah. Oh betul itu kemang awak kamarnya. Ya, abah itu lah baik ke situ. Karena dia nak meniru Nabi pakai serong. Daster nak dah. Pakai serong lain. Rupu di sebelah tu orang menyapi ibu-ibu. Lah tengah hari yang tidak ribuan deh membawa nambu pengacau. Aku sebelah hari. Itu mana tuh nauda kerajaan? Bapu dekat kerajaan kau tu nauda di sebelah tu menyabi tiuk dan pijak tiuk tangga serongnya. Tiuk dan pijak tiuk tangga serongnya. Jadi dia nak meniru Nabi harus pakai serong dulunya. Ada sudah sawah buatku. Pakai celana biasa. Jadi sesuai dengan keadaan. Jadi bid'ah itu tidak ada semua bid'ah ini dalalah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah syai'ah. Kalau di ibadah dibuat tambah-tambah. Sudah sholat asar, sholat sunnah nado. Tapi karena awak lah marasul tadi kubur sholat sunnah gampang rakaat. Itu dia tuh. Itu bid'ah. Bapak Ibu, kaum muslimin sedang pendengar rahimakumullah. Ini sederhana saja. Untuk nantinya kita di kampung, kalian santri-santri ini akan berhadapan dengan orang-orang yang berpendapat seperti itu. Kita harus punya dalil. Baru punya dalil. Oh terakhir ini, kami tidak bermazhab. Kami kenapa kita berpendapat seperti ini? Harus
Maulid Nabi karena ini adalah pendapat sahabat. Setelah sahabat ini pendapat Imam Syafi'i. Kami tidak bermazhab. Kalau tidak bermazhab, jangan salahkan kami. Silahkan kalian, silahkan kamu melaksanakan sesuai denganmu. Jangan kami disesat-sesatkan, jalan kami dibid'ah-bid'ahkan. Ini terakhir. Bapak Ibu kaum muslimin sedang pendengar rahimahullah. Belum Maulid Nabi. Tetapi kita harus mendudukkan dasar dalilnya. Kemudian sebelum kita masuk kepada hari santri itu, kita juga kepada Maulid Nabi itu, kita juga pertamanya akan berbicara tentang hari santri. Nanti kita masuk kepada materi Maulid Nabi. Sekarang kita jelaskan ketika apa itu hari santri. Hari santri adalah hari yang telah ditetapkan di tanggal 22 Oktober tahun 2015. Awalnya diusulkan oleh Pondok Pesantren Jombang di tahun 2014 ketika kampanyenya masa periode Bapak Joko Widodo jadi presiden waktu itu. Kemudian di tahun 2015 terpilih yang keduanya, beliau menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. Kenapa 22 Oktober? Kenapa 22 Oktober? Setelah pasca kemerdekaan dulu, ya, Dede. Setelah pasca kemerdekaan 1945, di tanggal 22 Oktober itu, kepada tentara sekutu diboncengi oleh orang-orang Belanda yang ingin menghancurkan kemerdekaan kita, tidak mengakui kemerdekaan kita. Di saat itu pula lah dinyatakan resolusi jihad. Barang siapa yang mau, santri-santri, guru-guru, aulia-aulia, syekh-syekh, ustaz-ustazah yang ingin mau berjuang, yang mau berjihad mempertahankan kemerdekaan kita dari tanggal 22 Oktober ini, yang meninggal di saat itu syahid, disampaikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Tahu Syekh Hasyim Asy'ari? Syekh Zaini Dahlan punya murid tadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, punya Syekh Bakri Sattar. Beliau juga punya murid Syekh Mahfud Termas, orang Termas. Beliau juga punya murid yang pertama Syekh Asy'ari. Yang kedua Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Yang ketiga Syekh Muhammad Dahlan. Tak ada Zainiyah, kalau Zainiyah jauh di atas. Syekh Ahmad Dahlan. Syekh Asy'ari, beliau pulang ke kampung, ke tanah Jawa, mendirikan. Dulu pulang Syekh Ahmad Dahlan, pulang beliau mendirikan Muhammadiyah di tahun 1912. Kemudian pulang Syekh Asy'ari ke tanah Jawa, menciptakan dan membuat organisasi NU di tahun 1926. Pulang Inyi Condong Syekh Ar-Rasuli berdua dengan Syekh Jamil Jaho Jambek Angku Jauh, dibikinlah tarbiyah di tahun 1928. Pulang juga seorang ke Medan, dibikin di situ Al-Wasliyah di tahun 1930. Murid orang ini satu perguruan. Nah, jadi siapa yang pertama yang mengangkat, yang menyampaikan resolusi jihad ini? Imam Syekh Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan di tanggal 22 Oktober itu kepada seluruh santri, guru-guru, ustazah-ustazah, sekarang diusik kemerdekaan kita, tidak dipercayai kemerdekaan kita oleh orang Belanda. Dia bergonceng kepada tentara sekutu masa itu. Maka resolusi jihadnya adalah kalau kita mati di saat ini mempertahankan kemerdekaan kita syahid. Itulah
yang dilakukan oleh anak-anak santri. Yang ujung tombaknya adalah santri-santri. Yang ujung tombaknya adalah anak-anak pondok pesantren. Yang ujung tombaknya adalah guru-guru pesantren. Finalnya kapan? Finalnya yaitunya Hari Pahlawan 10 November. Berapa hari? Berapa hari? Dari 22 menjadi 10 November, 18 hari lamanya berjihad. Di saat itu puncaknya adalah ketika tanggal 10 November. Artinya apa? Artinya adalah berjuang, berjihad melawan penjajah di masa itu yang mengusik kemerdekaan kita. Finalnya adalah dinyatakan pula, dihargai pula oleh negara, yaitunya Hari Pahlawan tanggal 10 November. Belakangan ini terlupakan 22 Oktober. Padahal yang berjuang adalah santri, yang berjuang adalah ulama, yang berjuang adalah orang-orang pesantren. Maka dihargailah, dihormatilah jerih payah jasa-jasa para ulama, jasa-jasa para santri dengan dijadikan dan ditetapkan Hari Santri tanggal 22 Oktober. Itu Hari Santri. Kenapa santri? Kenapa ada hari kiai? Kok hari santri? Kiai kan ikut berjuang. Kiailah orang tuh yang memberikan rohnya, ruh perjuangan. Kiailah yang memberikan isi daripada perjuangan. Kiailah yang memberikan hizib. Dulu perang itu pakai hizib. Kalau kini tidak hizib namanya oleh orang. Jime, padahal itu berbeda. Kalau jime itu diambil dari mujarabat. Mujarabat itu tahu enggak cara pengarangan kita buku-buku mujarabat itu sesuai dengan kegaliban. Menggarik matu sebelah kate satu dicatat. Kemudian 3 hari setelah itu bergerak lagi mata sebelah di atas dicatat lagi. 3 hari setelah itu bergerak mata sebelah di atas dicatat lagi. Apa yang terjadi? Rupanya ada tema lama datang. Besok dicatatnya, apabila bergerak mata sebelah ke atas berarti akan melihat tema lama. Itu mujarabat. Ilmu galib. Berbunyi murai sore jam 4. Apa yang terjadi? Ada orang meninggal. Besok bunyi murai. Bicu-bicu murai yang aku ada orang akan meninggal. Kata orang dulu, itu mujarabat. Tapi yang hizib bukan itu. Dari Al-Quran, dari doa-doa. Ada yang berupa air, ada yang ditulis. Boleh, boleh. Nah, ini salah satu inti pengajian kita sekarang sebenarnya. Tapi karena sudah tersinggung ke situ, langsung kita masuk. Bagaimana berobat? Ini kan masih banyak berobat. Berobat ke Kutawa, berbebek ke Gadang, Majid. Apa hukumnya? Kalau orang-orang itu semuanya haram, yang boleh itu dokter. Haram. Haram. Harus gitu yang bilangnya itu. Tidak haram itu dong. Haram. Ya kan? Tapi sebenarnya apa? Berobat itu terbagi 2. Melihat kepada apa yang dibaca. Makanya hizib tidak haram. Lihat apa yang dibaca. Apa yang dibacanya? Oh, kalau misalnya baru masalah ramuan silakan. Si tawa, si dingin, cikaro, cikumpai boleh, hayya masaji boleh, hayya lului boleh. Silakan. Itu ramuan. Putih ube dia ramuan. Yang masalah tawa. Tawa itu bukan tawa, asal kata nawa. Apa asal kata? Nawa. Apa artinya? Niatkan. Ku tolong tawan ku. Artinya apa? Bukan tawa. Orang awak kan biasa orang Minang kok. Kok Yusuf nama anak orang, lah kadang Yusuf suih. Yusuf orang Minang kok dipleset-pleset. Kok Muhammad ya kira cara Muhammad. Dek kawannya yang panggil Siame.
Siapa? Sama itu dibekasi oleh ayat Muhammad, nama Nabi. Kalau ada anak laki-laki kasihlah dengan nama Nabi, terutama Nabi Muhammad. Kalau ada laki-laki pertama itu lagi Ahmad Bangkai Seketik dulu. Ujungnya silahkan. Ahmad Badawi, Ahmad itu boleh, Ahmad manusia boleh, silahkan. Ahmad Kampung Tenengi, jadi silahkan. Ya Ahmad. Kenapa besok-besok deh? La yadkhulul jannatal anbiya hatta tadkhula anta. La yadkhulul jannata ummatun hatta tadkhula ummatuka. Masuk ke dalam surga seluruh nabi sebelum masuk Nabi Muhammad. Masuk ke dalam surga seluruh umat sebelum masuk umat Nabi Muhammad. Besok ke masuk surga dipanggil Muhammad pertama. Miftahul surga itu oleh Nabi Muhammad. Orang pertama surga Nabi siapa? Muhammad. Umat pertama surga siapa? Muhammad. Yang lain belum masuk surga sebelum masuk umat Nabi Muhammad. Nah, dipanggillah Muhammad. Datang semua Muhammad. Kok datang semua? Yang kami bisa panggil yang Nabi Muhammad, saya Muhammad juga. Akhirnya masuk saja bersama Nabi. Keuntungan nama. Ya, makanya salah satu kerja orang tua itu apa? Agilah namu anak kalau lahir yang baik. Apa utang ayah? Nah, yang baru-baru nikah nih. Utang ayah pertama nanti kalau lahir anak, kasih nama yang baik. Tidak boleh mengasih nama Khalid. Lagi lo nama anak beko Allahu Kabir. Nak sholat sih tapi boleh. Haram. Ya, sudah ditemui itu semua. Nah, jadi itu. Bagaimana dengan obat tadi? Lihat kepada yang dibaca. Oh, masalah ramuan, silakan. Ayat dibaca. Makanya dinyatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa fihi shifaa wa rahmah. Kami turunkan Al-Quran, isi Al-Quran itu adalah syifa, obat, wa rahmah dan rahmat. Obat. Jadi yang isi dalam Al-Quran itu adalah obat. Pernah diteliti di Jepang, dikembangkan di Baitur Rahmah. Banyak kuliah di Baitur Rahmah, dikembangkan di Baitur Rahmah. Dibacakan air ini pertama dimasuk ke labor, tidak diberi apa-apa, biasa-biasa. Kemudian dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, dimasukkan ke labor, dilihat berkumpul-kumpul air itu. Menanda air itu menyerap umul Quran, menyerap lafaz Quran, diminumkan kepada orang sakit. Jadi mau apapun yang dibaca, dibaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu atau Al-Fatihah, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ujungnya misalnya La ilaha illallah, silakan. Boleh. Hanya yang tak boleh itu apa? Yang tak boleh itu adalah kalau yang meminta, yang dibaca minta bukan ke Allah, bukan ke yang selain daripada Allah. Contoh, Cina Marapu di Gunung Talang, Gunung Kudu Jawi, Gunung Sianyi, Gunung Kerici. Datanglah ke Siko, saya akan selalu haram. Itu yang haram. Nanti kalian kalau dibawa, jangan pulang dari sini, jangan kalian haramkan orang tua itu. Minta obat hayam, silakan. Mau ayam, mau itik, mau kambing, mau jawi, yang dibawanya yang lebihnya silahkan. Ya, pokoknya menyembelihnya jangan karena apa-apa. Ketika menyembelihnya tidak boleh karena apa-apa. Ya, tapi kalau sudah karena saya sembelih sapi ini supaya tonggak ini keramat misalnya, aku haram. Tidak boleh. Penyembelihan tidak boleh karena apa-apa. Hanya satu, karena Allah. Nah, mau jadi rambut boleh, silakan. Karena dulu kadang-kadang lagi letakkan kayu, kuli kayu, pucuk capu, selero capu, terletak di matang, kuyu siang, tersapu, cik, tertukui jatang, lihat kepada dasarnya, le ayat Quran boleh. Tapi kalau lain dari ayat Quran, aja tidak boleh. Makanya nanti tidak boleh kalau dibawa oleh orang tua. Koyola
agak sakit-sakit aja orang bewang tu apa ilah kata pe amak dang gitu. Jadi antan. Tiba situ agak dake duduk julia undangan lo baca. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wih lah Yasin lo baca lo suruh mati. Di Jawa itu untuk orang nikah itu dibacakan surah Yasin biasa aja, biasa. Yang penting Al-Quran. Bapak Ibu kaum muslimin sedang pendengar rahimahullah. Tapi kalau yang lain-lain, itulah dulu. Kalau seandainya kita mengharamkan dukun, dukun. Kalau seandainya semua dukun kita haramkan, bisa jadi kita ini anak haram ini yang bolehnya ini haram, masuk anak haram. Paling-paling itu korban. Bagaimana itu orang yang lahir jo bidan, apalagi jo spesialis SPOG, spesialis kandungan. Nah, yang kuliah SPOG. Nah, itu paling umurnya sekarang baru umur 20 paling tua. Paling banyak 15, paling dengan bidan yang umur 20. Kalau mau dengan dokter spesialis paling 10 tahunan. Karena baru dokter spesialis, banyak dengan medan desa. Semuanya dulu dengan siapa lahir? Jadi bidannya. Ini dukun beranak. Kalau kita mengharamkan kan sebagainya disampaikan dukun haram, tak boleh berdukun haram. Kan sampai di situ saja, tidak dijelaskan. Kalau berpendapat kita seperti itu, berarti tukang ceramahnya juga anak haram. Karena dia dulu dengan di dukun. Nah, makanya dek dukun yang dulu itu, dek dukun dulu. Di kitab tuh kan tak dukun namanya. Kalau yang haram itu memang dukun, itulah membedakan. Kalau ada hin berasap-asap, berasap diletak lo buat tanah di pangka kayu, di pangka bulu ya, letak lo di atas bulu ko anak mau ko niru, ya mak. Di jarang lah, kan itu kalau asuk kadang dengan pemanggi angin, itu yang dukun itu, adukan. Apa rasa asuk? Pemanggi jin-jin. Dari situ kata-kata dukun. Tapi yang aslinya apa bahasa Arabnya? Tabib. Tabib. Nah, apa yang dibaca di orang awak dulu? Kok gak payah orang lain? Payah anak lain. Orang punya silahan. Mau ini dulu bagi di dalam kunci, anak kunci serukam atau kunci apapun, silahkan Pak Dok kalian menjadi ramuan itu, kata dalam buang-buang, kemudian dibacakan. Ayat dia baca koyo. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara la'allakum tashkurun. Itu yang dibaca. Artinya Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibumu, kemudian diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati, la'allakum tashkurun, kemudian mudah-mudahan kamu bersyukur. Artinya apa? Dukun beranak ini dia sadar bahwa yang mengeluarkan orang dari perut ibunya itu siapa? Atas izin Allah. Atas izin Allah. Ale boleh dilakukan kok? Boleh. Silakan. Padahal narasura-sura kene pampan kene iko, oke? Macam itu. Agi minuman ke orang yang kami lahirkan. Boleh. Nah, hanya yang tak boleh bagi jadi setan datang bau langit kemari apalagi kok sarang hari. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin sedang pendengar rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian kenapa hari santri? Kenapa tidak hari kiai? Karena santri itu, kata santri itu berasal daripada Sanskerta, Sahendrik, orang yang ahli kitab, orang yang belajar tentang kitab. Ada orang mengatakan santri itu berasal daripada
bahasa Jawa, santik artinya mengikuti guru. Semuanya benar. Santri itu adalah, kenapa hari santri, kenapa tak hari kiai? Kalau dikatakan tanggal 22 Oktober itu yang berjuang bersama-sama guru, juga santri, murid-murid, kiai-kiai, ustazah-ustazah. Kenapa tak hari kiai? Karena kalau dimasukkan hari kiai tidak masuk santri. Kalau dinamakan hari santri, baru dia menjadi kiai, pasti nyantri. Tidak ada kiai yang tidak santri, terkecuali kiai-kiai yang pesantren kilat. 3 hari pesantren sudah jadi kiai. Orang sudah 7 hari di Sumbar, 7 hari di Aceh, 7 hari di 7 tahun di Sumbar, 7 tahun di Aceh, 7 tahun di Kairo. Belum berani katakan santri. Ini 3 hari di Kilat, 3 hari pesantren kilat. Sudah itu bid'ah, itu bid'ah. Ibu kaum muslimin sedang pendengar rahimahullah. Jadi kita harus bangga jadi santri. Kita harus bangga jadi santri. Sekarang santri ini yang sedang dipojok-pojokkan. Santri ini yang sedang dipojok-pojokkan, dikatakan selalu menjadi digerus penolong budaknya para kiai. Padahal karena di pondok itu memang karena akhlak itu paukal ilmu. Ini yang ditanamkan di pondok pesantren. Akhlak itu di atas ilmu. Kita selalu hormat dulu, menghormati guru. Kenapa? Kenapa kita mencium tangan guru? Karena tawasul. Dia guru itu pasti dia juga bertawasul, salah satunya dengan mencium tangannya guru. Gurunya itu juga seperti itu. Gurunya itu juga seperti itu. Ini yang ditanamkan. Artinya apa? Karena kita perlu sanad. Misalnya contoh yang berkembang di tempat kita, tarikat. Kalau senat fikih kita jelas, guru-guru kita di sini di mana pendiri pondok pesantren, misalnya awalnya dulu Ustaz Jamalun. Al-Fatihah. Bersama-sama dengan ini mamak di sini. Nah, beliau mana-mana belajar di Sumani. Nah, kemudian beliau di mana belajar gurunya, guru di Aceh, jelas. Kalau sekarang juga beliau di Sumani, di Aceh. Tengku juga awalnya di Sumani, baru ke Aceh. Nah, jelas di Aceh itu berkembang siapa?